amma sahibul bilal waqad arada baina hadha al-qasami wa baina qawli ahli al-jahiliyah innal malaikata banatullah kama jaa bil ayah suratul Isra aba asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima. Menurut pendapat Sahibul Zilal karya tulisan Sayyid Qutb, beliau menjelaskan keterkaitan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala terutama kepada para malaikat. Ini berhubungan dengan keyakinan orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah meyakini bahwa para malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 40. Aba asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak laki-laki dan dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Ini menurut penjelasan Sayyid Qutb, Allah bersumpah atas nama malaikat karena berhubungan dengan keyakinan orang-orang jahiliyah yang salah. Sebab orang-orang jahiliyah meyakini bahwa para malaikat itu sebagai banatullah, anak-anak perempuan Allah. Mereka menganggap anak laki-laki itu mulia, sedangkan anak perempuan itu hina. Lalu mengapa mereka menisbatkan anak perempuan sebagai anak-anak Allah? Mereka adalah banatullah. Aba asfakum. Ini merupakan ingkar. Jadi orang-orang yang beriman itu menolak, tidak percaya. Apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak laki-laki, sedangkan untuk dia memiliki anak-anak perempuan? Jadi ucapan apa asfakum itu adalah inkar. Inkar artinya menolak keyakinan mereka yang tidak benar ketika mereka menisbatkan malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Lalu sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan. Jadi dia memilihkan bagimu anak laki-laki, sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan. Padahal menurut keyakinan mereka, anak laki-laki itu merupakan yang paling mulia, sedangkan anak perempuan itu merupakan yang paling hina. Dia memilih yang mulia, lalu dia menisbatkan yang hina kepada Tuhannya. Karena itu Allah bersumpah dengan para malaikat untuk menolak keyakinan mereka yang salah, keyakinan mereka yang batil. Innakum lataquluna qawlan 'azima. Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Mengapa seperti itu? Karena mereka ini menisbatkan sesuatu yang hina kepada Allah, dan mereka menisbatkan sesuatu yang mulia kepada diri mereka. Dalam keyakinan mereka, para malaikat itu adalah anak-anak perempuan. Jadi untuk mengklarifikasi keyakinan orang-orang jahiliyah
yang salah. Menurut sahibul kitab Az-Zilal Sayyid Qutb, beliau menjelaskan ada keterkaitan sumpah Allah atas nama malaikatnya dengan keyakinan orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah meyakini bahwa para malaikat itu sebagai banatullah, anak-anak perempuan Allah. Sesuai keterangan surat Al-Isra ayat 40. Awa aswakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum latakuluna qawlan 'azima. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak laki-laki, sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat Allah. Jadi ini ucapan ingkar dari orang-orang yang beriman untuk menolak keyakinan mereka yang salah. Karena keyakinan itu merupakan ucapan kata-kata yang memiliki dosa besar. Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Sahibul Bilal mengucapkan tujuan Allah bersumpah atas nama malaikat hanya untuk membantah kepada orang-orang yang percaya dengan masalah khurafat ini. Ini khurafat. Menisbatkan para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Wattakhadha minal malaikati inatha. Dan ucapan tersebut sebagai ucapan selain salah memiliki dosa besar. Itu menurut keterangan Sayyid Qutb. Walladzi narahu anna Allah yaqsimu bil asya'i mahma kanat li gharadin wahid wa anna kulla shay'in fil wujudi yadullu bi tab'ihi ala anna Allah wahidun la syarika lah. Menurut pendapat kami, atau kami berpendapat bahwa Allah bersumpah atas nama sesuatu. Sesuatu ini adalah alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah. Dia bersumpah atas nama sesuatu karena hanya memiliki satu tujuan, yaitu bahwa segala sesuatu menunjukkan zat Allah yang tunggal, zat Allah yang esa, zat Allah yang tidak memiliki sekutu baginya. Jadi apapun yang dijadikan sumpah, dia bersumpah atas nama malaikat, dia bersumpah atas nama zaman, dia bersumpah atas nama tempat, dia bersumpah atas nama langit, dia bersumpah atas nama bumi. Itu hanya menunjukkan satu tujuan, yaitu menunjukkan zat Allah yang tunggal, yang esa, yang satu, tidak ada sekutu baginya. Walaysa man syakka anna al-malaikata as-safati minhum wa ghayra as-safati qad 'abadallaha wa ata'uhu an 'ilmin wa yaqinin bihi wa biwahdaniyatihi. Dan tidak ada suatu keraguan sedikit pun bahwa para malaikat yang difirmankan oleh Allah was-safati saffa, dia bersumpah dengan malaikatnya yang tersat-sat, atau dengan para malaikat yang tidak bersaf-saf, seperti dia bersumpah dengan masa, dengan tempat, atau dengan apapun dari alam ciptaan. Itu semua menunjukkan keesaan dia, mentaati aturan dia, atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada Al-Khaliqul Ma'bud,
karena dialah yang pantas disembah atau dialah yang wajib disembah. Wa alaihi yakunu ilmuhum hadha dalilan qati'an ala annahu ta'ala wahidun la syarika lahu fil khalqi wal mulki wat tadbir. Maka sesuai dasar tersebut bahwa ilmu malaikat atau kudrat dari semua alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah sebagai bukti bahwa zat Allah itu esa, tunggal, satu, tidak ada sekutu baginya. Itulah yang dinamakan dengan tauhid sifat. Apa yang dinamakan dengan tauhidul asma, apa yang dinamakan dengan tauhidul af'al, begitu juga yang menunjukkan kepada tauhidul zat. Itu semata hanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mengatur alam ciptaan ini dan yang memberlakukan aturan-aturannya. Setelah itu dijelaskan kulna inna lillahi an yaksama bima sya'a min khalqihi lianna kulla makhluqin yadullu ala wujudi khaliqihi wa ilmihi wa hikmatihi. Kami berpendapat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wewenang penuh untuk bersumpah. Wewenang penuh bersumpah dengan apa-apa yang Dia kehendaki dari alam ciptaannya. Mengapa? Karena setiap makhluk itu menunjukkan keberadaan pencipta, menunjukkan ilmu pencipta, menunjukkan kekuasaan pencipta. Sehingga dia esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam namanya, begitu juga esa di dalam afalnya. Artinya pada pembahasan terdahulu, dialah al-ma'bud. Dialah zat yang wajib disembah. Sehingga Anda diperintahkan melakukan sholat. Dalam sholat Anda diperintahkan untuk membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Sebagaimana Anda juga diperintahkan untuk membaca Wasabbih bismi rabbikal azim. Fakaifa idza kana lil muqsami fi atharuhu al-baligh fi itqan al-qawmi wa nizamihi wa siyanatihi min al-kharabi wa al-thimari kawad'i an-nujumi fi mawadhi'iha wa tartibiha fi amakiniha bihaythu law hada najmun minha an makanihi qaida sya'aratin lanhara al-qawmu wa dhahaba kullu shay'. Wa qawluhu ta'ala law ta'lamun yu'mi ila anna akthara an-nas yajhaluna hadhihi al-haqiqata bi khafati ahli al-usur al-ula. Maka bagaimana sumpah itu tidak menunjukkan keagungan Allah? Semua sumpah itu menunjukkan kebesaran Dia, keagungan Dia, bahwa Dia pencipta, bahwa Dia zat yang esa, zat yang tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dan Dia adalah al-ma'bud, wajib disembah. Maka semua itu menunjukkan keagungan Allah. Sebab Allah ketika bersumpah dengan makhluknya, makhluk tersebut sebagai manifestasi dari ciptaannya. Bahwasanya Dia adalah pencipta. Ciptaan menunjukkan pencipta. Keteraturan keserasian menunjukkan Dia adalah al-mudabbir.
sesuatu yang menakjubkan, menunjukkan bahwasanya dia adalah zat yang maha agung. Sehingga itu semua di alam ciptaan yang megah, yang pokok, yang terawat menunjukkan atas keberadaan dia. Dicontohkan seperti dia menempatkan peredaran bintang-bintang secara tertib dan teratur dan silih berganti untuk kelangsungan kehidupan manusia atau makhluk hidup yang lain. Jadi itu menunjukkan peredaran waktu, cuaca, dan juga menunjukkan pergantian musim. Itu semua hanya menunjukkan keagungan Allah serta kebesaran Allah. Kalau sekira satu bintang bergeser dari posisinya, maka alam semesta akan menjadi hancur. Oleh karena itu Allah berfirman, "Lau ta'lamuna 'azim." Sesungguhnya sumpah itu adalah sesuatu yang besar. Kalau kamu mengetahui. Jadi tidak ada ciptaan yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Melainkan itu semua menunjukkan keagungan dia, kebesaran dia. Dicontohkan kalau seandainya bintang-bintang yang ada di langit, apa yang dikenal dengan bintang-bintang zodiak, tempat dari bintang-bintang tersebut bergeser, maka alam ciptaan ini akan menjadi hancur. Lau ta'lamuna 'azim, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, sesungguhnya sumpah itu adalah sesuatu yang besar. Kalau kamu mengetahui